warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Karin sudah menyempatkan diri waktunya, kesibukannya untuk ngobrol sebentar ya sama saya di sini. Mudah-mudahan nanti jadi obrolan yang bermanfaat ya. Mungkin di Amin. awal ini Mbak minta kesediaan Mbak untuk memperkenalkan diri karena mungkin ada yang sudah kenal tapi mungkin juga banyak yang belum kenal. Nama, kelahiran, kesibukan saat ini. Oke. Nama nama nickname-nya aja ya. Oh boleh. Nama kondang. Nama kondang saya itu Karin. Saya lahir di Medan. Tapi besarnya di Jawa, di Jogja. Sekarang Jakarta. Untuk pekerjaan saat ini saya di bidang logistik. Logistik. Tapi sebelumnya saya um, berapa tahun ya? Hampir 20 tahun di perusahaan importer distributor alat musik yang paling famous di Indonesia. Dan ini kalau hubungannya ke sana, saya hubungin ke sana loh ini. Jadi saya Oh gitu ya apa ya. namanya, namanya PT Ciceran Cirama. Nah, Mm-mm. saya soalnya nggak tahu Pak Agus tuh menginterview saya apa. Jadi saya karena berpikir ini marching band Anissa, ya jadi saya hubungin ke sana aja. Jadi Oke, ya, ya, eh, baik, baik. saya hampir 20 tahun di perusahaan itu importer distributor alat musik namanya PT Citra Indirama dan saya kebetulan kepala divisi untuk divisi marching band. Dari sejak tahun 2005 ya. 2005 saya gabung di sana. 2004 saya di Wijaya Musik. Karena dari Wijaya Musik saya dibajak ya, dibajak sama Citra Indirama untuk pindah. Dan ya sudah, saya di situ sampai tahun 2020 untuk pegang marching band. 2020 sampai 2022 saya diminta oleh CEO PT Citra Drama untuk gabung di menanganin piano Steinway and Son sebagai bukan sebagai marketing, lebih kepada sebagai orang promotionnya, sebagai kayak IO. Jadi tiap sebulan 3 kali saya ada bikin acara khusus untuk para pianis-pianis yang dan musisi sama artis musik Indonesia gitu. Jadi ya saya bikin acara untuk YouTube-nya sih gitu. Sama sebulan 3 kali harus ada. Plus sama ada kompetisi untuk piano Steinway and Son, piano termahal di dunia yang memang harganya luar biasa lah gitu. Nah, itu sih. Nah, yang sebelum saya masuk ke logistik ya, saya di dunia marching emang dari kecil, dari SMP saya sudah berkecimpung di dunia marching band. Nah, sampai saya di UPN adalah pendirinya marching band UPN. Nah, tadinya saya mau ngelamar jadi anggotanya, tapi karena ternyata di situ nggak ada, akhirnya saya buat tahun 1990 saya buat marching band UPN dan sampai sekarang itu marching band ada gitu. Nah, kalau PT Citra Intirama sendiri sebagai distributor terbesar di Indonesia yang dealernya banyak di mana-mana, dia punya banyak divisi. Nah, untuk divisi saya terkenal untuk support event-event di Indonesia ya, sampai daerah itu ya, dari kelas yang daerah sampai graduate marching band punya Ibu Lisa itu. Kalau divisi yang lain, big event dia adalah sebagai spotted untuk Java Jazz. Tuh. Terus dia yang di stage-stage gitu di panggung-panggung itu ada latar dari produknya Citan Cirama kayak Harke, kayak Dewi, banyak lah, kita banyak kan gitu. Terus sama ya ikut pameran-pameran besar musikal. Gitu sih, Pak Agus. Apa yang mau ditanya? Yang mau ditanya sudah dijawab semua ini. Iya, Sorry, iya. Yang, apa? yang mau ditanya udah dijawab semua. Oh gitu, iya. Jadi hmm, apalagi ya ceritanya. Oke, ceritanya ini lagi kalau ntar. Jadi kita memang Suka Rama ini kan tadinya memang cuma hanya di musikal saja. Tapi kemudian tahun 96 Paul brand besarnya dia punya marching band kan, alat marching. Nah, dari situlah munculnya uh, Citra Drama bersaing dengan Wijaya Musik.
dengan brand masing-masing. Nah, dan sebagai distributor yang paling besar, memang semua arah kan tertuju ke saya, maksudnya ke Citra Intirama. Dan saya tergabung juga di pengurusan pengurus besar PDBI, Persatuan Drum Band Indonesia. Baru tahun ini aja, tahun mulai yang kepengurusan sekarang enggak gitu ya. Tapi saya bersyukur karena memang apa ya, penuh ya biasalah gitu, konflik-konflik gitu ya, kepentingan-kepentingan. Jadi ya kita nggak bisa ikutan yang begitu karena memang kami dari Cita Intirama itu dididik tidak boleh ikut terlibat dalam hal-hal seperti itu toh. Jadi ya udah, kalau kita bikin event ya bawa benderanya brand, misalnya Isuzu Cup, Pearl Cup gitu-gitu kan. Terus kita gandeng dealer-dealer gitu. Nah, saya saya dulu adalah field commander. Sebelum saya sebagai field commander itu saya adalah pemain percussion. Nah, di Citra Irama karena dikenal sebagai FC itu, saya baru 2 minggu di Citra Irama langsung dibawa ke Manado untuk jadi juri. Jadi tahun 2005 itu saya sudah jadi juri di beberapa event. Um, Spesialisnya sih field, drum major, sama color guard gitu. Karena memang memang apa ya, pada dasarnya senang belajar ya gitu. Dan di PDBI sendiri kita kan, saya termasuk juri juri nasional yang ber-NPJ, yang memang apa, level saya itu apa ya, pratama ya pokoknya. Ada level-levelnya kan, nasional ada pratama ada utama gitu. Nah, saya level yang pertamanya gitu, kayak gitu sih. Gitu Pak Iya, Agus. iya, iya, iya. Mungkin karena kondisi waktu yang cukup mepet nih, kita akan langsung fokus ke marching band ya, Mbak. Tapi mungkin Ya. sebelum ke situ, mungkin gini, aku ada pertanyaan. Anggaplah aku sebagai orang awam ya, Mbak. Hmm. Orang awam yang mungkin melihat marching band itu hanya sebatas performan gitu kan. Anak-anak tampil, orang-orang tampil, mainkan alat musik, selesai. Itu yang mungkin dipahami secara umum. Boleh Kang, Mbak Karin ceritakan apa sih yang perlu saya tahu tentang marching band itu? Mungkin tentang kompetisi-kompetisi internasionalnya, atau mungkin jenjangnya, atau mungkin apa peluang-peluang bisa go internasional, atau mungkin sisi positif ketika kita ikut marching band. Apa sih yang perlu aku tahu tentang marching band lebih dari sekedar performance? Oke, matching itu sebenarnya sesuatu yang apa, unik ya. Secara Hmm, unik itu maksudnya gini, em, itu kan kumpulan kumpulan kita kan ada kelas-kelasnya ya, hmm, dari kelas TK, SD, SMP, SMA sampai hmm, university and umum. Umum itu maksudnya kan perusahaan-perusahaan. Nah, itu sebenarnya satu aja sih, apa namanya, makna di dalam bahwa dia ingin menghibur orang-orang dengan caranya, dengan cara timnya. Nah, hmm, segi positifnya itu adalah korsanya itu, kebersamaannya, kedisiplinannya. Terus apa, untuk kalau di Indonesia itu kan banyak ya kompetisinya, macam-macam itu. Terus punya sistem juga bermacam-macam. Ada MBC, ada sistem GPMB, ada DCI, sekarang ada di DCI. Nah, uh, arah apa, dan PDBI sendiri. Nah, itu beda-beda memang Pak Agus. Jadi kalau misalnya mau ngikutin suatu kompetisi, harus tahu nih siapa kuncinya itu di situ. Siapa yang bikin gitu. Kalau yang bikinnya misalnya PDBI, berarti harus tahu dong aturan PDBI itu seperti apa. hmm. Yang paling strict, yang paling nggak ada ampun, yang dulunya tapi sekarang kayaknya dicoba untuk apa namanya, lebih ke entertain. Bapak terganggu nggak suara-suara ini? Kalau terganggu Iya, saya iya. pindah. Enggak, enggak. Terganggu nggak? Enggak. Nggak. Nah, jadi jadi kalau 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 kembali lagi, kalau PDB itu strict, dia punya Hmm, aturan baku yang orang tuh kalau mau mau mencoba entertain nggak akan masuk di situ. hmm, Karena dia setiap langkahnya, setiap alatnya aja, orangnya aja itu ada aturan mainnya, nggak bisa asal. Nah, kalau yang pada orang-orang ini umum, tunggu,
Kayaknya saya yang malah malah terganggu suaranya. Tunggu bentar ya. Enggak, masih Saat kedengeran, masih nggak kedengeran. berisik. Ya, ya, cuman sayanya yang nggak enak. Tunggu bentar. Pindah, pindah dulu ruangan yang agak lebih senyap sedikit. Iya, iya. Biasa Pak di kantor soalnya. Biar Bapak bisa nangkep soalnya eh, itu tadi saya seperti bilang kalau PDBI itu kalau Bapak nggak punya pelatih orang PDBI jangan coba-coba untuk ikut di PDBI karena PDBI itu eh, apa namanya ya itu aturannya kuat. Nah terus Hmm. kalau yang show seperti punya Bu Lisa itu kan dia mengadop eh, secara bebas. Dia lebih menjual, ingin menjual atau artinya pengen si band itu menentertain dia Hmm. gitu. Jadi yang dilihat kan secara gimana niat dan hasil untuk misalnya Bapak punya judul apa tuh? Misalnya judulnya situasi sekolah. Hmm. Dari awal sampai habis sih lihat hasilnya bener nggak gitu loh. Hmm. Nah itu. Nah kalau si eh, ada Wonsby, kemudian ada kayak punya sehat itu, terus sama kalau Sound Sport itu di CCI yang punyanya Doyo, yang itu beda lagi. Dia lebih elektrik boleh, ini boleh gitu Hmm. kan. Bebas Pak gitu. Nah, kalau Bapak bilang bagaimana dengan di Indonesia dan di luar negeri, sebenarnya kiblatnya orang-orang Indonesia itu kan DCI. Bapak tahu DCI kan? Drum Corps Internasional Hmm. Baru yang dengar, hanya baru ada dengar, di Bang. Amerika Hmm. setahun sekali di bulan sekitar bulan Agustus atau September. Cuman Hmm. saya dapat kabar nggak tahu benar apa enggak tahun ini karena salah satu tokohnya Bob Thomas itu meninggal, itu jadi kayaknya nggak ada di CI itu. Nah, Hmm. orang semua band-band besar tuh maksudnya band-band yang kayak Kaltim, perusahaan-perusahaan itu, terus Hmm. UGM, atau yang lain, university yang anak mahasiswa lah ibaratnya Hmm. itu mereka ke kiblatnya semua ke DCI. Hmm. Pengen seperti DCI. Jadi sekarang tuh DCI-nya tuh trennya apa nih? Di Hmm. sana yang menang siapa? Terus Hmm. terus kita harus cobain. Akhirnya nyobainnya itu tadinya ajang untuk mencoba apa yang ada di DCI itu di GPMB, Hmm. di Grand Prix Marching Band itu. Cuman sayangnya GPMB ini karena mungkin Ibu Lisa sudah sepuh gitu ya. Terus kemudian dukungan yang lain juga kurang karena banyak kompetisi kayak HB Cup Hmm. yang di Jogja itu Pak sama Kebono Cup. Terus kemudian yang sehat juga ada apa-apa sampai semua ada lah gitu kan. Hampir tiap berapa bulan tuh ada. Jadi marwah di GPMB itu untuk melihat sesuatu di DCI itu hilang, Pak. Maksudnya nggak terjadi. Nah, Hmm. terakhir tuh tahun waktu sebelum COVID ya, itu bikin di Pakan Pakansari ya. Itu udah bukan di Pakansari, di J Expo, di apa Pak? Senayan Kebayoran. Senayan di sisi. Oh, di sini. Bukan di Senayan, di Hmm. di apa Jakarta Convention Center. Nah, Hmm. itu Bu Lisa pernah ngomong sama saya, Rin, kalau aku buat di situ kira-kira orang pada nonton enggak ya? Hmm. Karena itu kan gedung mahal, tiket segala Hmm. macam. Saya bilang coba aja Bu. Terus akhirnya Ibu tahu nih pasarnya siapa untuk bisa menarik orang banyak untuk membeli. Dia menjadikan GPMB jadi kayak apa GBJB Grand Prix Junior Band yang 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 datang itu SMP SMA gitu yang menurut beliau kan kalau anak-anak kecil yang lomba itu akan istilahnya banyak yang nonton dia nggak rugi bayar gedung mahal-mahal Hmm. tapi kita kan datang di GPMB nih gitu loh GPMB ini bukan kayak gini akhirnya orang merasa kok GPMB-nya begini gitu nah di situ mulai akhirnya hilang marwahnya jadi sesuatu yang biasanya heboh keren gitu ya kita mau nonton band-band besar nih wah gitu gitu akhirnya ya cuman kecewa gitu dan 2 tahun ini nggak dibuat lagi sama ibu gitu sampai orang nanya tahun ini ada lagi tahun lagi ada ibu kayaknya udah kayaknya
kok nggak bisa gitu, kalah bersaing sama band yang kayak Doyo atau Jogja Mas Noli itu HB Cup atau Si Sehat yang dengan kemana-mana dengan sistemnya dari Thailand gitu-gitu. Gitu sih Pak. Jadi sebenarnya kompetisi di Indonesia ini nggak akan seru kalau nggak ada mereka. Karena kalau PDBI sekarang juga nggak bisa diharapin. Akhirnya para pelatih kan cuma bikin kompetisi asal anaknya ikut lomba gitu. Hmm. Jadi ya udah kan banyak Pak. Kalau Bapak mau ikut sana-sana capek sih gitu karena Hmm. itu adalah untuk supaya satu kalau saya lihat buat sekolahnya dapat apa nama sama yang Hmm. dua pelatihnya gitu. Makanya kayak Kak Agus itu kan dia kemarin aja bawa band berapa? Empat atau lima kan? Nah, itu jadi dia yang akhirnya laku lah ibaratnya sekarang lagian untuk band-band anak-anak gitu. Kalau band-band dewasa sekarang nama-nama yang kayak dulu ada kayak siapa ya Nimon atau siapapun itu udah kayaknya nggak ada lagi gitu loh kayak Arwan gitu. Gitu sih Pak kalau saya Bapak tanya tentang gimana kompetisi di dalam dan di luar. Nah, kalau di luar tuh yang kayak Bapak besok mau ikutin Pak Arif tuh misalnya itu sebenarnya saya kan udah beberapa kali tuh juga ikut sama dia. Maksudnya melihat dia, melihat si ada nama-nama Jimmy Wong, terus ada lagi Dato, ada tiga Pak. Di Malaysia ada tiga. Nah itu sama sih sama seperti di Indonesia gini. Uh, Dia punya sistem sendiri-sendiri, pengen meraih ya namanya band, namanya kan kompetisi itu kan sebenarnya penyelenggara juga butuh apa cari profit toh gitu. Even dia berbaik hati tetap dia butuh profit. Jadi ya ya sama aja di Indonesia gitu anu dengan di luar gitu. Tapi kalau mau kalau orang Indonesia waktu saya pernah ke sana bawa 5 band itu ya sebenarnya lebih pada mereka mau jalan-jalan. Lebih lebih apa ya bonusnya jalan-jalan. Mak kan seneng ya Pak, mak jalan-jalan. Ya, ya, ya. Gitu. Ini Jadi Pak, pertanyaan pertanyaan penutup nih Mbak Karin. Ini hmm, hmm, pertanyaan penutup. Jadi gini, eh, oke lah misalnya kita mau ikut latihan marching band dengan satu tujuan. Besok kita mau ikut lomba loh gitu. Kita mau ikut kompetisi hmm, Piala A, Piala B. Oke lah seperti itu. Tapi hmm, hmm. menurut Mbak, ada nggak mindset cara berpikir entah itu untuk pelatih, entah itu untuk guru. Sebenarnya niat awal kita latihan marching band itu sebaiknya gimana sih Mbak? Apakah hanya untuk lomba? Artinya ya nggak ada lomba berarti nggak latihan seperti itu ataukah sebenarnya niat supaya lurus latihan marching band itu niatnya sebenarnya seperti apa? Bapak tahu nggak, saya dulu itu, saya kan mulai ikut marching band tuh SMP. Hmm. SMP itu awalnya dari sekolah saya, karena Hmm. sekolah saya kan punya eskul marching toh, drum band kalau dulu bahasanya. Drum band Karena ya. memang Bapak harus tahu drum band sama marching sama drum corps beda loh Pak. Hmm. Bapak kalau drum band itu kan istilahnya cuman nggak ada alat tiup. Kalaupun ada alat tiup kan apa namanya trompet. Hmm. Tidak ada alat-alat yang middle sampai yang up gitu. Hmm. Jadi nggak ada bariton, nggak ada tuba, nggak ada apalagi yang tuba itu kan udah drum corps. Kalau di Indonesia nama drum corps itu nama marching band tuh di luar negeri nggak ada. Adanya Hmm. drum corps. Nah Drum di corps. Indonesia aja namanya DCI tadi ya. marching. Tapi Hmm. orang ada juga, wah pokoknya namanya drum corps gitu. Tapi Hmm. itu isinya alat-alat berat, trompet dan segala. Hmm. Kalau drum band kan maksimal di trompet. Ya ini kan Hmm. trompet gitu kan. Hmm. Nah, saya dulu waktu SMP di sekolah saya aten-aten aja Pak, gitu. Hmm. Artinya tanpa berpikir saya mau ikut kompetisi. Saya nggak kenal tuh Pak kompetisi, gitu. Saya hanya senang aja main, Hmm. gitu. Senang dan itu tadi eh, apa ya anak itu memang kan kita lihat dan gurunya memang guru drum band guru sekolah Hmm. gitu loh bukan Hmm. tapi memang dia nama dia bagus untuk sebagai pelatih drum band tapi dia guru-guru biasa. Hmm. Nah, Hmm. saya mulai mengenal kompetisi itu ketika saya ikut unit namanya perguruan Muhammadiyah Yogyakarta. Saya Hmm. apa di Jogja itu di situ dia latihan tapi juga tidak terpikir untuk kompetisi. Hanya dulu kan karena PDBI kuat, lebih kuat ya. Jadi kita ikutnya Hmm. cuman
yuk ikut ke Jurda, yuk ikut ke Hmm. Jurnas, Hmm. gitu-gitu. Bukan yang kayak sekarang ini yang heboh Hmm. gitu kan, yang Hmm. banyak macamnya. Nah, Hmm. jadi kalau kalau saya rasa itu Pak, tadi saya bilang marching band itu uh, sesuatu yang unik di mana dengan seni itu orang tuh bisa langsung anak mana oh anak UPN anak UGM itu mereka langsung gabung Pak, Hmm. berkawanan gitu Pak. Hmm. Apa ya, terus terus itu secara nggak kalau untuk pribadi saya mendidik saya disiplin. Hmm. Nah, saya disiplin Pak orangnya. Kebetulan pas bapak saya juga orang tentara kan. Hmm. Jadi ada rasa itu yang memang mungkin saat itu kita nggak ngerti bahwa itu akan menghasilkan seperti sekarang. Hmm. Jadi kayak saya apa ya, saya merasakan dengan marching itu pribadi saya itu kayak apa ya, kalau suruh kerja yang berat-berat, ibaratnya misalnya penuh tenang tantangan tuh biasa aja gitu. Kayak Hmm. kemarin nih, saya kan nanganin event besar. Saya sendiri loh Pak. Saya sebagai IO saya sendiri. Karena atasan saya minta saya yang ngerjain. Saya kedebukan ke sana ke sini. Orang lihat, Karin kok sendirian? Karin kok ngerjain semua? Karena saya merasa saya bisa gitu. Saya mampu. Terus orang lihat, nah pas kebetulan si MC-nya kan saya ambil Bayu. Bayu itu anak marching band. Terus dia ngomong di depan saya sama Bayu, wah Mbak Karin ini keren ya, gini, 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 gini. Terus saya bilang sama si Bayu, kita mah biasa ya yuk, anak marching mah begini aja. Iya. Jadi nanggepinnya ya biasa, karena bagi kita anak marching tuh mau jadi tukang angkut, mau latihan, mau kan ngerti sendiri Pak latihannya kayak apa gitu kan. Hmm. Cuman memang kan kalau zamannya dulu kan saya mak-mak aja nggak ikut terlibat. Kok sekarang Hmm. kan mak-maknya pada ikut malah lebih heboh lagi kan. Nah, jadi dan saya dulu juga tidak merasakan betapa mahalnya marching band itu enggak. Hmm. Karena semuanya sudah dapat dari sekolah kan. Kalau Hmm. sekarang kan uh, sebenarnya lebih mahal kalau mengikuti dapat pelatih yang memang dia stylenya maunya A B C D E, Hmm. kayak contoh color guard. Itu saya Hmm. lihat punya bapak aja nih, saya itu konsepnya itu kan harus begini 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 kan, itu duit toh Pak, gitu loh Pak. Maksudnya besar di situ. Kok dulu kami kan nggak kayak gitu Pak, ya cuman pemain color guard ya gitu-gitu aja. Yang penting karena dulu cuma PDBI, yang penting ikut apa rules yang dimasukkan, yang disuruh itu kita bener gitu. Hmm. Gerak kakinya, langkahnya harus gimana, tingginya seberapa. Nah, itu aja yang diperhatiin. Terus terus misalnya waktu LBB jalan berapa kali, nanti balik lagi berapa, itu ngikutin aja gitu. Maksudnya nggak yang kayak sekarang gitu. Tapi itu malah membuat mentalitas kita ini tangguh. Hmm. Nah, tangguh bahwa dihajar suruh latihan berkali-kali juga ayo aja. Saya sampai kalau mau lomba tuh Pak tidur di lapangan loh Pak, rumput gitu, dan kita menikmati gitu walaupun orang tua tuh marah-marah ya latihan kok sampai jam 12 malam nggak pulang gitu, tapi kita happy karena apa, korsa kebersamaannya itu Pak. Terus Hmm. terus teman-teman tuh kayak jadi saudara gitu, keluarga. Itu aja Pak sebenarnya, lebih lebih gimana mindsetnya kita bentuk bahwa nggak mesti harus lomba, nggak harus mesti lomba, tapi Hmm. kebersamaan antar kita, ikatan batin di antara kita, persaudaraan itu sih Pak kalau saya melihatnya gitu. Kalau Hmm. sampai sekarang kami punya grup itu Pak, dan kita kalau ada acara ya kita datang gitu. Jadi even sekarang udah pada tua-tua, datang acara ya ini bawa keluarganya apa seru, sampai yang di luar negeri aja datang gitu loh Pak, karena perasaan kebersamaannya itu Pak. Jadi nggak mesti harus mikirin mau lomba, tapi latihan, jadi kangen latihan. Orang tua aja kita kemarin bikin besok muktamar di Muhammadiyah nih ya, muktamar kira-kira kalau kita main lagi gimana ya, sampai ada rasa kangen mau main gitu loh Pak. Bukan karena mau menang, enggak, karena latihan kebersamaan. Itu sih Pak kalau saya lihat dari Hmm. why marching band gitu. Hmm. Kenapa harus marching band? Ya, ya itu menciptakan satu musikal bersama-sama, dan di situ terciptakan kekompakan antara, coba Bapak bayangin, anak pit main di depan, anak percussion di tengah, di belakang misalnya latiup. Gimana itu bisa nyambung kalau nggak ada rasa untuk kita harus sama-sama nih, kita harus satu gitu. Nah, kalau nggak ada rasa itu yang nggak jadi, Pak gitu. Bapak bisa menang itu kan karena juri melihat
betapa kalian itu jadi kayak apa ya, satu kesatuan gitu. Kalau lihatnya seperti itu, Pak. Itu. Iya, iya. Kalau saya sebagai guru juga lihatnya gitu. Hmm. Gitu. Kayaknya sesi ini harus diakhiri, Mbak. Aku mulai merinding nih dengar kata Korsa kebersamaan. Jadi kayaknya aku nggak kuat kalau lanjut sesi Zoom meeting ini. Iya, Pak. Jadi jangan berpikir bahwa saya punya marching band. Oke, pertama betul Hmm. untuk karena sekolah kan, karena untuk Hmm. promosi sekolah, ikut kompetisi. Tapi juga Bapak nggak usah sembarang ikut kompetisi, Pak. Anak itu tadi, Hmm. Pak. Saya takutnya kalau sekolah itu sering ikut kompetisi asal gitu ya, nggak pilih-pilih. Hmm. Sekolah happy dapat nama, tapi orang tua nggak happy karena merasa, duh keluar duit lagi deh gue, duh keluar duit lagi itu beban loh Pak. Itu jadi Hmm. akhirnya sikap orang tua akan mempengaruhi anaknya. Hmm. Even ya anaknya happy, tapi orang tuanya bilang, aduh kamu nggak usah dulu deh gitu. Tuh, "Aduh, kenapa Bu?" Gini, ya, kita kan nggak tahu ya Pak kondisi Hmm. ekonomi masing-masing gitu Hmm. kan. Jadi itu bisa mempengaruhi juga ke tim gitu Pak. Jadi saya sih pikir Bapak juga pilih Pak, mana yang kira-kira bisa mengangkat nama sekolah, terus dan Bapak punya persiapan mantap. Karena ada saya punya satu band, sampai sekarang band itu bagi saya tidak bagus. Padahal itu band anak saya sendiri Pak. Saya malu loh Hmm. Pak support dia. Karena saya saya bilang, kamu kalau main bandmu itu ngawur, saya bilang, asal. Yang penting nampil, yang penting pergi ke luar negeri. Oh sering Pak dia pergi ke luar negeri. Tapi di Hmm. luar negeri saya nggak mau Pak sama dia, nggak mau dia mati gini. Lu ya jangan malu-maluin Indonesia, saya bilang gitu. Kalau lu belum siap, lu nggak usah masuk gitu. Tapi dasarnya mereka ini pembinanya atau pengen jalan-jalan, jadi yang penting gue jalan-jalan. Tapi kan harus ngeluarin duit satu kali jalan paling nggak 5 juta loh Pak satu anaknya itu. Nah, kan saya langsung mikir kasihan ya saya bilang gitu. Terus saya arahin kamu cari pelatih yang begini begini, jangan Hmm. jangan kamu ego kamu yang kamu kedepanin, tapi pasti lihat Indonesia kayak gitu ya jelek yo katanya. Kan kita suka lihat tuh kalau misalnya ke Thailand, oh Thailand lebih bagus nih daripada si Malaysia. Malaysia emang gak ada apa-apanya, tapi orang melihat band Indonesia itu luar biasa gitu karena yang dia lihat bagus. Nah kalau yang dia lihat jelek, nah, kan juga Hmm. mempengaruhi kita loh Pak gitu. Jadi Hmm. nggak asal jangan, ya ini ada nih, gue mau berangkat gitu. Nggak, saya udah berapa kali. Dia suka bilang gini, Alhamdulillah Mbak, aku nomor 6. Terus saya bilang, ya iya pesertanya 6 ya nomor 6 terakhir sendiri. Itu kan memalukan gitu kan. So, itu jadi omongan banyak orang Pak, tapi memang bandel ya udah saya bilang, atas terserah lah saya gitu loh. Cuman maksudnya kita ingetin gitu. Jadi jangan asal cuman pengen udah ada event, ada ini gitu. Enggak Pak, jangan. Bapak harus selektif. Apalagi Anissa, saya tahu Anissa itu udah lama Pak, nama Anissa gitu. Cuman baru kenal Pak Agus kemarin ya. Maksudnya saya kata tahu, oh Anissa, Cikal. Nah itu kan nama-nama band-band anak SD yang memang kita udah tahu dari dulu. Karena memang saya kan berkecimpung udah dari tahun 2005 kan. Jadi tahulah siapa yang suka ikut event-event gitu. Terus siapa yang menang, siapa yang ini sampai pelatihnya pas saya juga liatin, oh sekarang pelatih lu siapa kan gitu. Oh ini gitu. Karena kita yang sebenarnya mancing itu ya small word gitu Pak. Orang-orang itu aja gitu Hmm. kan. Tuh. Bapak Hmm. sebut nama saya Mbak Karin di ini orang mikir kayaknya gua pernah denger deh gitu. Sama pelatih mungkin tahu gitu kan, saya gitu. Hmm. Tapi kan Karin CI ya masih digituin. CI itu nama nama company saya toh. Jadi suka Hmm. pada bilang Karin gitu kan. Nah gitu Pak. Ya gitu deh. Begitu ceritanya. Iya, iya, iya. Iya. Kebetulan dulu waktu Tapi saya Bapak SMP jangan. juga ada marching band, Mbak, di drum band ya. Tadi dulu saya SMP di Purworejo itu ada ekskul drum band juga. Tapi saya sebagai penonton waktu itu karena belum mengenal istilah ekskul, belum mengenal taunya ada drum band aja, seneng nonton gitu. Apalagi waktu pesta 17-an ya, udah suka nonton Di itu. mana Pak? SMP mana Pak? Sorry. SMP SMP Negeri mana 2, Pak? SMPN 2 Purworejo. SMP Negeri 2 Oh Purworejo. Purworejo. Oh Bapak dari Mm-mm. Purworejo. Mm-mm. Itu Oh dari Purworejo. Hmm. ya, ya. Dulu ada drum band juga di Ya situ. ya ya ya. Oke, Mbak, pesan-pesan terakhir nih, Mbak, pesan terakhir untuk orang tua, yang khususnya ya Siapa? punya 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 anak-anak yang pernah Hmm. bergabung di marching band, Hmm. pesannya apa kira-kira, Mbak?
Oh, buat anak-anak, sorry Pak, tadi keputus kenapa Pak? Pesan-pesan Mbak Karin untuk orang tua boleh, untuk anak-anak yang pernah berkecimpung di marching band ini kira-kira apa? Oh, ini saya jadi inget kalau ngomongin orang tua, anak ikut marching band jangan dimarahin. Karena di suatu saat dia pasti jadi orang yang luar biasa. Yakinlah Hmm. gitu. Hmm. Karena kami juga punya prinsip, Pak. Hmm. Waktu itu prinsip yang sampai yang itu adalah Pak, sekolah jangan ganggu drum Hmm. band jangan ganggu sekolah. Intinya pada saat lagi latihan ya fokus Hmm. gitu. Tapi fokus di marching atau di drum band nggak boleh lupa sama sekolah. Hmm. Dan kita dituntut harus menunjukkan bahwa kita jadi orang bukan karena drum band ataupun di other ekskul jadi tidak bagus nilai prestasi di sekolahnya. Hmm. Dan orang-orang drum band itu kan menggunakan seperti bukunya Mas Kirnadi yang Hmm. apa suhunya marching band yang dia buat Hmm. itu kan lebih hebat karena dia menggunakan otak kanan dan otak kiri. Coba Hmm. Bapak suruh main tiup atau main mukul ambil jalan, bagaimana coba caranya kalau nggak otak kanan, otak kiri. Nah, jadi buat orang-orang tua tuh, saya cuma pesan, berbanggalah punya anak-anak yang bermain di marching band. Berarti kecerdasan dia itu luar biasa, beda dengan yang lain. Sama lah, orang main musik, pianis, Hmm. itu kan ada tulisan umur 3 tahun is golden apa Hmm. brain kan karena Hmm. dia di umur 3 tahun jangan berpikir bahwa anak umur 3 tahun tidak bisa bermain musik. Hmm. Dia berarti jago pinter tuh karena Hmm. bisa baca not, tangannya main, kakinya main, gimana cobanya. Sampai sekarang aja saya kalau mau suruh main drum aja saya bingung loh Pak, nggak bisa. Main drum itu Kakinya. kan susah loh. Iya. Coba kakinya jalan, ini tangan kiri terus mukul lagi, nggak bisa, nggak sinkron. Nah, Iya. jadi saya berharap buat ya para orang tua bahwa berilah anak-anak apa berbanggalah anak-anak yang mau Hmm. main di marching. Hmm. Tapi juga para pelatih dan sekolah, guru juga harus mengerti tidak boleh juga apa ya ekspor terlalu berlebih. Maksudnya Hmm. latihan jamnya juga mengganggu sampai malam, Hmm. ada jam-jam tertentu yang dibuat harusnya istilahnya jangan seperti orang ujian juga. Kalau pas Hmm. lagi ujian semalam suntuk dikejar. Hmm. Tapi kita harus latihan periodik. Hmm. Jangan berlatihan hanya pada saat untuk event, tapi adalah latihan itu adalah untuk menambah skill Hmm. gitu yang tadinya mukulnya satu 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 kanan 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 toh misalnya sticknya Hmm. kiri 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 gimana gabungin gini gini kanan kiri terus stick bisa dimainin itu kan Hmm. perlu skill kan gitu. Nah jadi ya pesan saya jangan jangan larang jangan marahin berbangga dengan anak-anak karena yakinlah dia akan jadi anak-anak yang luar biasa di masa depannya dengan kemampuan dia memanage otak kanan kirinya dengan baik. Itu Iya, sih Pak. iya. Ya, terima kasih banyak Mbak atas Ya. nasihatnya, sharing cerita ilmunya. Semoga bermanfaat. Semoga selalu sehat. Insya Allah Amin. saya pribadi tidak berusaha untuk apa ya mengelola emosi karena sampai di rumah sebelum latihan sampai setelah latihan pun kadang di rumah masih masih suka memainkan alat musik sendiri, tua, gapah dan seterusnya. Mungkin menjiwai kali ya. Hmm. Jadi mungkin Loh, Pak, jangan salah, Pak. Saya dulu saksofon saya bawa pulang loh, Pak. Gimana caranya saya bisa main saksofon? Terus saya tuh main aja gitu. ya, Tapi mainnya agak takut-takut karena aku takut mengganggu tetangga ya. atau jadi saya baru momen misalnya pagi atau siang. Saya juga pemain saksofon waktu itu. Gitu. Ya, ya. Terus kalau percussion saya nggak mungkin bawa-bawa ya. Nah, Hmm. jadi nggak apa-apa Pak. Anak-anak tuh main ketepuk-ketepuk. Waktu saya jadi mayoret yang pertama itu sebelum jadi Philcom, saya juga latihan pakai botol diisi pasir. Karena kan saya nggak bawa stick tuh. Itu Hmm. buat kekuatan tangan, buat kanan kiri saya latih saya itu jadi Hmm. biarkan anak-anak yang misalnya dia sedang perkusi pukul-pukul ya pukul-pukulnya di lantai ya Pak. Saya dulu waktu UPN belum punya alat saya minta anak-anak semua itu yang mahasiswa udah gede itu lo pukul-pukul aja lantai gitu lantai main pakai stick itu ditekan gitu gitu latihan apa ya kelemasan tangan nanti pada Hmm. saatnya nanti dia bisa. Jadi kalau Pak Agus juga suka main alat musik main gitar-gitar itu kan sama aja Pak atau main piano itu sama kan gitu pelatih supaya kita lebih jago ya Pak.
Iya, iya. Terima kasih banyak Mbak Karin. Semoga selalu sehat ya. Sama-sama. Semoga bisa Hmm, ketemu sehat-sehat. lain waktu. Ya, Masih saya banyak juga Kak Bapak waktunya. Agus. Ya. Ya, terima kasih juga. Ya, ya, makasih Pak. Ya, Ya, Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. In live ya Salam. Mbak. Ya, bye-bye.